Qalansuwatun TV. Kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bukan hanya kita yang merasakan kebahagiaan, bahkan dirasakan oleh seluruh umat Islam. Karena pada hari ini adalah hari sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi. Senang karena menghadapi fitr, kebolehan untuk berbuka setelah 1 bulan penuh menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi bahkan membatalkan ibadah puasa. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Merasa senang nanti di akhirat ketika bertemu dengan Tuhannya karena ibadah puasanya. Jadi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tentu merasa senang dengan datangnya hari raya ini. Sekalipun demikian tentu masih banyak kekurangan yang tentu saja dirasakan oleh sebagian besar dari umat Islam, di mana mereka tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan dan syiar Islam selama melaksanakan ibadah puasa. Demikian halnya di saat menghadapi hari raya ini. Namun kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedemikian besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diperjumpakan dengan bulan Ramadan, dan insya Allah bulan Ramadan sudah berlalu. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ati fitanan." Sesungguhnya pada saat belum terjadinya kiamat itu akan muncul banyak bencana, banyak bala, banyak penyakit, fitan. Ka qita'il lailil muzlim. Di saat muncul wabah, penyakit, bencana, dan selanjutnya, itu seperti prosesnya datangnya malam. Ketika awal terbenam matahari, kita masih bisa melihat di sekitar kita sekalipun sudah terbenam matahari. Tetapi semakin bertambah, semakin larut malam, semakin gelap gulita. Seperti inilah keadaannya di saat akan terjadi kiamat.
Jadi di saat kita seperti pada zaman sekarang, bahkan seluruh dunia merasakan betapa dahsyatnya satu bencana yang menimpa umat manusia. Banyak orang mengira bahwa bencana seperti ini, wabah yang dikaitkan dengan virus corona, itu akan berakhir dengan aman. Kalau ini adalah merupakan dari rentetan bencana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka setelah bencana ini akan datang yang lebih dahsyat. Bahkan juru bicara gugus penanggulangan virus corona Rusia itu meramalkan bahwa belum selesai bencana corona ini, maka akan diprediksi akan datang bencana yang lebih besar yang bisa membunuh 35% dari penduduk dunia, sekitar 2 miliar. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada saat itu orang pada pagi hari masih beriman. Kalau sudah menjelang sore sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Kalau di sore hari masih beriman, di saat datang waktu pagi sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Ini kemungkinan adalah karena kurangnya ilmu bagi umat ini di saat menjelang terjadinya kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda datangnya kiamat, dekatnya kiamat, an yurfa'al ilmu diangkat, ilmu agama diangkat, wa yaksurul jahl, yang banyak adalah orang tidak paham dengan agamanya. Jumlah umat Islam saat ini 1,6 miliar. Bahkan dengan berduyung-duyungnya orang Eropa dan orang-orang di Asia Timur masuk Islam, itu diperkirakan bahwa umat Islam jumlahnya terbesar di dunia saat sekarang. Tetapi yang dipertanyakan adalah kualitasnya, pemahamannya tentang agama. Kalau kemudian di antara tanda-tanda kiamat itu adalah berkurangnya ilmu agama, maka wajar seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang sedemikian mudah untuk meninggalkan agamanya. Kelanjutan hadis ini menjelaskan bahwa kenapa orang sedemikian mudah meninggalkan agama Islam. Beliau mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Mereka adalah menjual agamanya dengan harga yang tidak seberapa nilainya. Ada orang yang menjual agamanya dengan harta tidak seberapa nilainya, karena harta akan habis, harta akan ditinggalkan. Ada orang yang menjual agamanya karena jabatannya, khawatir kalau kemudian dia akan dicopot dari jabatannya, padahal jabatan akan ditinggalkan. Nanti orang di akhirat
masing-masing tidak akan ditanya dengan harta, tidak ditanya akan kedudukannya di tengah-tengah umat manusia, tetapi mereka akan ditanya hanya dengan amal. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan wabah yang melanda seluruh umat Islam di dunia ini. Beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang disebut dengan at-ta'un, anit-ta'un. Satu jenis penyakit, yaitu berupa bintik-bintik yang kemudian disertai dengan nanah yang muncul di sekitar ketiak atau siku-siku atau tangan, yang disertai dengan rasa panas yang luar biasa. Dan inilah yang pernah melanda umat Islam pada saat khilafah Umar ibn al-Khattab. Kalau muncul di pagi hari, tidak sampai pada malam hari. Kalau muncul di sore hari, orang tersebut tidak akan sampai umurnya sampai pagi hari. Sedemikian dahsyat. Sa'altu anit ta'un. Aku bertanya tentang wabah ta'un. Kemudian Nabi memberitahu, "Fa'akhbarani annahu azabun yab'asuhu man yasha." Sesungguhnya wabah ta'un adalah jenis penyakit, virus yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki, kepada kaum yang dikehendaki. Wa anna Allah ta'ala ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wabah itu dijadikan sebagai rahmat, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa laisa li ahadin, tidak seorang pun yaqa'ut ta'un, terjadi wabah atau menjalar wabah virus ta'un, fayamkuthu fi baladihi, lalu kemudian dia berdiam di negaranya, dia berdiam di negerinya, berdiam di kampung halamannya, dia berdiam. Apa yang harus dilakukan? Sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar dan senantiasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itu pahalanya tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang mengharap-harapkan ridha dari Allah, balasan yang baik dari Allah, adalah tingkat keimanan yang tinggi. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wa ya'lam, dan sangat mengetahui, annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, bahwa meyakini, mengetahui bahwa dirinya tidak akan ditimpa satu musibah pun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tadi sabar, tetap mengharap ridhonya, mengharap pahala dari Allah, dan meyakini, beriman akan ketentuan dan kadar takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya tidak akan ditimpa satu bencana apapun, musibah apapun, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Illa, orang yang seperti ini, kecuali dia akan mendapatkan ajru syahid,
takunu lahu ajru syahid. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Sekalipun dia tidak terkena dengan wabah taun dan wabah-wabah yang lain, sekalipun dia tidak terkena virus apapun atau virus-virus yang lain, kalau dia berdiam di negaranya, di negerinya, di kampung halamannya, semata-mata dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tetap keyakinan yang teguh bahwa dirinya tidak akan ditimpa apapun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia tidak mati, sekalipun dia tidak terkena virus, maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Orang yang kemudian terkena virus dan menyebabkan dirinya mati, maka dia juga disebut, digolongkan orang yang mati syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena virus ta'un, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Kita lihat di Saudi, orang yang terkena virus corona, kalau di Madinah dikuburkan di Baqi, pekuburan para sahabat. Kalau di Madinah dikuburkan di Ma'la, pekuburan para sahabat, tempat dikuburkannya ibunda Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka dianggap orang yang mati syahid. Bandingkan di tempat yang lain, orang yang mati karena virus corona sedemikian rupa dianggap seperti menjijikkan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki ilmu agama yang sempurna, ilmu agama yang baik. Seharusnya orang-orang seperti ini adalah dihormati, dihargai, karena Allah menggolongkannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggolongkannya sebagai orang yang mati syahid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bahwa dengan munculnya virus yang sebagian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat menakutkan, itu bukan berarti hanya muncul karena tidak ada sebab. Setiap ada bencana, setiap ada musibah, setiap muncul satu wabah, itu disebabkan karena perilaku dan perbuatan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lam tazhuril fahishatu fi qaumin qat. Tidaklah muncul atau tersebar perbuatan keji dalam satu kaum. Yang namanya perbuatan keji, zina adalah keji. Melakukan hubungan sesama jenis adalah keji. Orang yang melakukan hubungan dengan binatang adalah keji. Orang yang melanggar aturan-aturan agama adalah perbuatan keji. Lam tadhuril fahsyatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha, sampai dilakukan dengan terang-terangan. Orang berzina dilakukan terang-terangan, direkam, disebarkan. Orang melakukan perbuatan hubungan sesama itu sedemikian dibanggakan, sampai ada 16 negara di dunia ini mengakui pernikahan sesama jenis. Bayangkan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika perbuatan keji sudah merajalela, maka Allah akan apa? Illa fasha minhum at-ta'un, illa fasha fihim at-ta'un, kecuali
taun akan berjangkit di kalangan mereka. Wal auja', dan segala jenis penyakit allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Segala jenis penyakit akan muncul yang tidak pernah muncul sebelumnya terhadap umat-umat sebelumnya. Inilah yang melanda dunia. Inilah yang terjadi. Kenapa terjadi? Karena manusia sudah melakukan dosa besar secara terang-terang. Orang berzina dosa besar. Tetapi kalau orang berzina dengan terang-terangan, lebih besar dosanya daripada zina itu sendiri. Demikian halnya dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, umat Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, bahwa pernah terjadi di kalangan para tabi'in pada masa khilafah Umayyah atau Abbasiyah, pernah terjadi angin kencang yang luar biasa, tidak henti-hentinya, merobohkan apa yang ada dimiliki oleh manusia, pepohonan, tempat tinggal, rumah dan lain sebagainya. Maka khalifah pada saat itu mengatakan, kita harus merubah keadaan, menegakkan amar ma'ruf dan mencegah nahi mungkar. Kita harus mencegah kemungkaran. Kita harus menegakkan yang ma'ruf. Hanya 3 hari. Maka bencana dan azab yang turun itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sadar, umat Islam dimanapun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kembalilah kepada Allah, wahai para orang-orang yang beriman. Kita ini adalah penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Jangan menyalahkan apapun dengan sebabnya, bahwa sebab adanya ini karena si fulan dari negara demikian dan lain sebagainya. Kita tinggalkan cara berpikir seperti itu. Yang harus kita sadari bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala mengirim wabah, mengirim virus seperti ini, yang harus kita cepat-cepat sadari bahwa kita ini adalah manusia yang banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, satu hal yang kita ingatkan. Pertama, bahwa bencana ini adalah datangnya dari Allah. Dan yang kedua, janganlah kita menghukum diri kita ini terhadap sesuatu beban yang tidak bisa diangkat. Ada satu hal di Eropa, salah satu negara di Eropa, ada 35 orang yang meninggal. Dikatakan itu adalah karena sebab corona, virus corona. Lalu kemudian diadakanlah otopsi terhadap 35 orang itu. Ternyata 35 orang itu tidak satu pun meninggal karena sebab corona. Mereka sudah memiliki penyakit bawaan. Ada yang sakit jantung, ada yang hipertensi, ada yang kemudian penyakit-penyakit kronis yang lain. Penyakit ini rentan dengan virus. Tetapi yang membunuh itu adalah rasa takut yang luar biasa dalam dirinya. Orang dahulu batuk satu kampung tidak ada orang yang resah. Orang sholat di masjid hampir terdengar di sholat Jumat semuanya batuk. Tidak ada yang resah.
Sekarang kalau ada orang yang batuk, ada yang flu, orang kemudian mencurigai saudaranya ini terkena virus corona. Ketika tertanam di dalam dirinya, saya ini adalah positif corona, lalu dia membunuh dirinya karena ketakutan yang luar biasa. Seharusnya kita semua menyadarkan kepada yang lain, penyakit apapun adalah datangnya dari Allah, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit bisa disembuhkan. Yang kedua, bahwa penyakit itu adalah biasa-biasa. Tidak perlu dikhawatirkan terlalu luar biasa, sehingga orang menyebabkan kematian terhadap dirinya sendiri. Ada 4 jenderal yang kemudian dikatakan mengkhianat oleh Hitler, orang yang pernah berkuasa di Jerman, membunuh hampir 40 juta manusia. Ada di antara jenderal yang dikatakan berkhianat, dimasukkan di dalam kamar, lalu kemudian diletakkan di sisinya, itu adalah semacam pewangi ruangan. Tetapi diberitahu kepadanya, dalam waktu beberapa menit gas ini akan membuat kamu mati. Lebih cepat matinya daripada perkiraan orang yang padahal ini adalah hanya pewangi ruangan. Umat Islam di beberapa tempat sudah mengingatkan saudara-saudaranya, jangan menakuti saudaranya yang lain. Berilah harapan-harapan. Orang sekarang sudah paham kalau namanya batuk kering itu adalah perih di sini, biasa. Minumlah air hangat dicampur dengan cuka atau dicampur dengan garam. Itu petunjuk dari dokter. Virus apapun akan masuk di dalam perut, lalu kemudian nanti di sana diproses dan dimakan oleh yang ada di dalam perut. Mati. Dikatakan bahwa virus corona itu adalah mampir di kerongkongan selama 4 hari. Ada kesempatan 4 hari untuk kita bisa mengatasinya. Dikatakan virus corona itu berjangkit antara manusia dengan manusia tidak lebih jauh jaraknya daripada 2 meter. Orang berjarak jauh sana sudah sedemikian rupa takut bertemu dengan saudara. Ini bukan berarti kita sangat meremehkan namanya virus ini. Tetapi kita ingatkan jangan terlalu menakut-nakuti diri. Kita tetap senantiasa menjaga kesehatan, senantiasa menjaga kebersihan. Insya Allah orang Islam itu bersih. Kalau hari Jumat sebelum sholat Jumat mandi dulu, nggak ada umat lain seperti itu. Kalau mandi, setelah mandi berwudu, semuanya bersih, tangannya bersih. Masuk di dalam masjid, masjid sudah dibersihkan. Tapi ada kelihatan sudah masuk masjid. Nabi mengatakan bahwa di antara kesempurnaan sholat berjamaah adalah dengan shaf yang rapat. Dibuat shafnya jarak 1 meter. Kalau mau seperti begini jangan di masjid. Jangan di masjid. Masjid itu aturannya seperti itu. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memotivasi kita, mendorong kita untuk senantiasa beribadah di masjid, tidak mungkin Allah menetapkan satu aturan orang yang berada di masjid akan terkena bencana. Oleh sebab itu, kami umat Islam mengharapkan masjid tetap diramaikan. Ini adalah rumah Allah. Orang
yang kemudian datang ke masjid dilarang. Padahal tempat yang paling disenangi Allah itu adalah masjid. Orang di pasar sampai berjam-jam, tetapi dibiarkan. Padahal pasar itu adalah tempat yang tidak disenangi oleh Allah. Dan kita ingatkan satu ayat di dalam Al-Quran, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuh. Siapakah di antara manusia yang paling berbuat zalim dibandingkan orang yang melarang datang ke masjid untuk diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita saling mengingatkan untuk terus menjaga kesehatan, menjaga keamanan. Iya. Tetapi buatlah sesuatu yang kemudian kita umat Islam tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa-doa kita bisa didengarkan oleh Allah kalau rumahnya ditinggalkan? Bagaimana rintihan kita, bisikan kita untuk kemudian diangkat apapun wabah bencana dari sekitar kita kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkat bencana ini, mengangkat bala ini, sehingga kita bisa hidup dalam keadaan normal. Dan yang paling penting, kita akan memperbaharui semangat kita di dalam kedekatan kita kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita senantiasa didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma baqa min baladina hadha khassah Indonesia wa min buldanil muslimina 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna salihal a'mal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.